berakibat masuk penjara. Loh, kok bisa masuk penjara, Pak? Nah, ini contohnya begini. Ada orang yang mencuri, misalkan. Ketika ditanya, kamu kenapa mencuri? Aku tidak mencuri, Pak. Saya tidak mencuri. Padahal dia betul-betul mencuri. Contoh yang lain, mencuri uang tapi tidak diketahui orang lain, misalkan. Orang yang berkorupsi. Orang yang korupsi ini, ya, apa namanya? Sama saja dengan orang yang mencuri. Akibatnya apa? Akibatnya pasti akan masuk penjara. Ya, jadi masih banyak yang lainnya, orang yang tidak berperilaku jujur. Akibatnya masih banyak. Kalian bisa cari nanti, kalian bisa jawab nanti sesuai dengan apa yang kalian pahami, ya. Nah, hikmah perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur. Apa saja? Hikmah perilaku jujur yang pertama, perasaan itu akan selalu tenang. Perbuatan jujur itu akan membuat kita tenang. Kita tidak akan takut diketahui kebohongan kita karena memang kita tidak berbohong. Ya. Kemudian apalagi? Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Baik dari orang maupun dari Allah. Maka kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang jujur. Yang ketiga nih, selamat dari azab dan dari mara bahaya. Selanjutnya, orang yang jujur pasti akan dijamin masuk surga. Siapa yang mau masuk surga, Cung? Iya. Ya. Insya Allah kalau kalian ingin masuk surga dan dijamin masuk surga, berperilakulah, bersifatlah, berkatalah jujur. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai orang-orang yang jujur, ya. Yang selanjutnya, berkata jujur. Nih, Bapak kasih tahu. Yang namanya berkata jujur itu ada tata caranya. Berkata jujur harus berkata dengan baik sehingga orang yang dinasihati itu tidak tersinggung. Contoh, Bapak kasih tahu ya. Mengingatkan kepada teman yang terlihat, contoh ya, kamu di hidungnya ada upilnya. Nah, itu adalah memang jujur, tapi membuat malu orang yang ditegur. Maka kalau bisa ketika begitu ingin memberitahu, tinggal bilang pelan-pelan, maaf, itu kamu ada kotoran di hidungmu. Nah, itu akan menjadikan dia tidak malu. Coba ada yang tahu tidak contoh perilaku jujur di rumah? Ada yang tahu tidak? Nih, Bapak akan kasih tahu. Banyak ya. Yang pertama, orang yang jujur perilaku di rumah pamit jika ingin bepergian dengan orang tua. Jika ingin bepergian kemana saja harus pamit kepada orang tua. Itu merupakan salah satu contoh dari sifat jujur. Yang selanjutnya, mengakui kesalahan yang dilakukan. Ya. Contoh, kalian menjatuhkan gelas di rumah misalkan. Ternyata kalian ditanya oleh orang tua, ini siapa yang menjatuhkan gelas? Kalian harus jujur, maafkan aku, maafin saya yang menjatuhkan gelasnya. Itu lebih baik daripada kalian berdusta. Ya. Apa yang selanjutnya? Bertanggung jawab terhadap semua masalah yang dilakukan. Nah, menceritakan masalah yang terjadi untuk mendapatkan solusi dari keluarga. Misalkan begini, kalian di sekolah. Di sekolah, kalian sangat sulit mempelajari pelajaran matematika. Nilai pun selalu mendapatkan nilai 0 misalkan ya. Nah,
Kalian harus bisa berkata jujur kepada orang tua. "Mah, Pa, aku di sekolah tidak mengerti pelajaran matematika. Nilaiku selalu jelek." Nah, itu akan menjadikan kalian lebih bisa merubah hasil prestasi kalian. Karena apa? Karena orang yang jujur terhadap orang tua, nantinya orang tua akan membantu kalian supaya kalian bisa belajar matematika dengan baik seumpamanya. Nanti kalian akan menjadi ranking 1 seumpamanya, atau nilai kalian minimal bisa menjadi lebih bagus lagi. Yang selanjutnya, tidak berbohong kepada adik, kakak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Nah, selain di perilaku jujur di rumah, ada contoh perilaku jujur di sekolah. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Nih, Bapak kasih tahu. Jika belum mengerti tentang suatu pelajaran, kalian harus berani mengangkat tangan. "Pak, aku mau bertanya, Pak. Aku belum mengerti." Jangan sampai ketika kalian belum mengerti, kalian diam saja, tidak jujur. Contoh, anak-anak, bagaimana mengerti tidak? Mengerti. Ketika kalian ujian, malah nilainya 0. Kenapa? Karena kalian tidak paham. Dan ketika ditanya oleh bapak guru atau ibu guru, kalian tidak jujur ya. Maka dari itu kalian harus jujur. Yang selanjutnya, tidak boleh mencuri di sekolah ya. Bapak yakin di sini tidak ada yang suka mencuri di sekolah. Selanjutnya, saling mengingatkan antar teman sekelas demi kebaikan bersama. Apalagi, tidak mencontek ketika ujian. Apalagi, ayo. Meminta izin ketika hendak meminjam barang. Seringkali ada orang mengambil saja begitu, menghapus, sampai berantem. Kamu mencuri bakunya aku, misalkan begitu ya. Ternyata dia itu pinjam penghapus. Karena tidak bilang, disangkanya mencuri. Nah, ini ada beberapa lagi contoh perilaku jujur di masyarakat. Yang pertama apa? Menjaga dan mengembalikan barang kepada tetangga. 1. Yang kedua, tidak berbuat curang dalam pertandingan antar warga. Contoh, main sepak bola tidak berbuat curang, main voli tidak boleh berbuat curang, dalam pemilihan pemilu misalkan tidak boleh berbuat curang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, memberi masukan yang jujur dalam rapat antar warga. Ya. Kemudian, menepati janji setiap janji yang diucapkan. Harus ketika ada janji yang diucapkan harus bisa ditepati. Yang terakhir, tidak mengadu domba warga dengan cerita bohong. Nah, satu lagi, sekali lagi Bapak mengingatkan, dalam kenyataan memang sulit dan selalu ada hikmahnya. Maka kata-kata yang baik dan bijak sehingga tidak menyinggung, ya. Jadi ketika kalian mengingatkan pada teman kalian ataupun siapapun, meskipun itu jujur, meskipun itu menyakitkan, tapi harus dikatakan. Tapi berkatanya harus dengan baik-baik. Harus dengan tidak sampai menyakiti hati orang yang diajak berbicara. Seperti itu ya. Ya, sekian paparan pembelajaran tentang jujur dari Bapak. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian, tugasnya kalian tulis rangkuman dari apa yang Bapak tadi sampaikan. Yang penting-pentingnya saja. Tidak usah ditulis semua. Yang Bapak sampaikan menurut kalian penting, silahkan kalian tulis, silahkan kalian kerjakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.